Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu rune perak benar-benar hancur menjadi bintik cahaya spiritual, pemandangan dan boneka di sekitarnya juga menghilang. Ruang di depan berputar dan kabur, dan sekelompok bangunan muncul di depan. Batasan sudah dilanggar. Kerja bagus, Kakak Xiao. Nyonya Wanhua sangat gembira melihat ini. Pembatasan di sini cukup mendalam, jadi mungkin benar-benar tidak ada yang pernah mengunjungi tempat ini sebelumnya. Jika bukan karena kita kekurangan waktu, aku pasti akan mencari di daerah ini. Xiao Ming menghela nafas. Hehe, tidak apa-apa, Saudara Xiao, bahkan jika ada harta di gugusan istana luar ini, itu tidak akan banyak berguna bagi kita. Begitu kita sampai di pusat dan mengambil kendali atas pusat istana, semua harta itu akan hilang, jadilah milik kami, kata Taoist Kingping sambil tersenyum. Aku mengerti, tapi masih meninggalkan rasa tidak enak di mulutku karena tidak dapat mengamankan harta yang ada di sana untuk diambil, desah Xiao Ming. Dengan demikian, mereka bertiga terbang di sepanjang jalan kecil di samping kumpulan bangunan menuju penghalang cahaya lainnya. Dalam batasan lain di pinggiran istana Kuali Surgawi, pria berjubah brokat itu menilai kera raksasa berkepala dua di hadapannya dengan ekspresi dingin. Semua murid dari sektenya telah membentuk formasi yang mendalam untuk menjebak kera raksasa, dan kekuatan formasi telah dinaikkan ke tingkat maksimal karena dikompres lebih jauh dan lebih jauh sambil mengirimkan semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar yang melonjak ke arah kera dalam hiruk-pikuk. Serangkaian retakan dan semburan kadang-kadang terdengar, dan akhirnya, kera raksasa itu benar-benar tidak bisa bergerak oleh formasi. Baru pada saat itulah pria berjubah brokat menyapu lengan baju di udara, melepaskan seberkas cahaya perak yang berputar di sekitar kera besar sebelum mengirisnya menjadi dua di tengah. Segera setelah itu, ruang abu-abu yang keruh itu langsung hancur. Di dalam area seperti rawa tertentu, ada kelabang raksasa dengan petir biru berkedip di sekujur tubuhnya, kalajengking besar yang diselimuti ki hitam, dan ular piton besar dengan kepala yang sangat datar. Ketiga binatang itu saat ini membuat kekacauan di dalam lautan binatang, dan seorang lelaki tua kurus dan mengerikan duduk di atas masing-masing kepala mereka. Lautan binatang terdiri dari makhluk dari semua jenis deskripsi yang berbeda, dan semuanya memiliki kekuatan yang setara dengan pembudidaya tingkat rendah dan menengah. Mereka menyerang tiga makhluk raksasa di tengah dengan sekuat tenaga, tetapi ketiga lelaki tua itu hanya duduk diam di atas kepala makhluk itu, tidak menghiraukan apa yang terjadi di sekitar mereka. Di luar batasan 5 warna, 5 pemuda identik duduk di udara dengan sikap tanpa ekspresi sama sekali, sepertinya menunggu sesuatu. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus, dan lubang hitam raksasa muncul dari udara tipis. Sebuah bola cahaya merah melesat keluar dari lubang hitam, kemudian berubah menjadi sosok humanoid merah dengan cahaya hijau berkilauan di matanya dan aura mengerikan yang tak terlukiskan memancar dari tubuhnya. Kelima pemuda itu segera bangkit, lalu masing-masing memanggil 12 pedang terbang tulang putih dengan api hijau menyala di permukaannya. Sosok merah itu nampaknya cukup terkejut dengan pemandangan kelima pemuda itu. Kamu adalah 5 klon Suehe. Apakah kamu berencana untuk menargetkanku? Kami datang ke sini dengan terburu-buru, jadi kami tidak memiliki kunci untuk membuka segel ini. Oleh karena itu, kami harus mengambil milikmu. Terlepas dari siapa kamu, serahkan kuncinya, dan kami akan membiarkanmu pergi, kata salah satu pemuda dengan sikap tanpa ekspresi. Haha, betapa beraninya kamu. Kebetulan aku membutuhkan esensi darah untuk memelihara tubuhku ini, bagaimana kalau aku mengambil milikmu? Sosok merah itu terkekeh saat dia berubah menjadi 5 garis cahaya merah yang melonjak langsung ke arah 5 klon Suehe. Seni bayangan darahmu memang cukup tangguh, tapi ada cara untuk melawannya,
salah satu pemuda itu terkekeh ketika cahaya putih tiba-tiba meletus dari tubuhnya sebelum melonjak menuju seberkas cahaya merah yang mendekat. Sementara 4 pemuda lainnya tiba-tiba menghilang di tempat secara bersamaan. Detik berikutnya, serangkaian ledakan bergemuruh terdengar, dan pertempuran sengit dimulai. Sudah ada hampir 1000 pembudidaya bermutu tinggi berkumpul di luar gerbang raksasa, kebanyakan dari mereka berada di tahap integrasi tubuh atau tahap tempering spasial. Ada sekelompok lebih dari 30 dari mereka yang membombardir gerbang dengan serangkaian serangan ganas, tetapi gerbang itu menolak untuk bergerak, dan hanya rune emas dan perak di permukaannya yang sedikit berkedip. Semua orang melihat dari dekat, tidak menunjukkan niat untuk membantu atau mengganggu mereka. Idiot tak berguna. Kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk memasuki istana kuali surgawi? Tepat pada saat ini, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar di atas, menyebabkan telinga semua orang berdenging tanpa henti, dan beberapa kultivator yang lebih lemah yang hadir langsung jatuh dari langit. Sebuah bola petir merah yang berukuran sekitar 1 akre kemudian merobek jalan keluar dari udara tipis sebelum menabrak gerbang raksasa. Petir merah tebal yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak di seluruh gerbang, mengirimkan gelombang panas yang membakar menyebar ke segala arah. Lusinan kultivator yang berada di dekatnya segera mundur karena ekspresi mereka berubah secara drastis. Beberapa dari mereka bertindak terlambat, dan mereka tersapu oleh gelombang panas di tengah lolongan kesakitan, tetapi tangisan kesakitan mereka dengan cepat terhenti, tampaknya menunjukkan bahwa mereka telah binasa. Gerbang raksasa itu dipaksa terbuka sedikit oleh serangan itu, dan sambaran petir merah segera berkumpul untuk membentuk bola lagi, lalu langsung masuk melalui celah yang telah terbuka. Gerbang besar kemudian perlahan terayun menutup lagi di tengah ledakan yang bergemuruh. Itu adalah Patriark Cilei. Itu pasti dia, seru seseorang. Berbeda dengan pembukaan istana Cauldron Surgawi sebelumnya, di mana sebagian besar peserta adalah makhluk tahap integrasi tubuh, jelas ada jauh lebih banyak makhluk tahap kenaikan besar yang telah tiba pada kesempatan ini. Tampaknya kunci istana akhirnya menarik semua makhluk hebat ini. 3 hari kemudian, Han Li berada di koridor panjang di istana Cauldron Surgawi dengan 2 boneka, 1 emas dan 1 perak, berdiri di jalannya. Boneka-boneka itu tingginya sekitar 70 hingga 80 kaki, dan mereka masing-masing memegang 2 palu raksasa dengan warna berbeda, tetapi tubuh mereka penuh dengan luka, menandakan bahwa mereka telah mengalami pertempuran di masa lalu. Han Li hanya melirik kedua boneka itu dengan acuh tak acuh sebelum mengarahkan perhatiannya ke pintu kayu merah di belakang mereka, dan dia segera mulai berjalan menuju pintu itu. Begitu Han Li mulai mendekati mereka, kedua boneka itu mengangkat palu mereka sebelum mengirim mereka dengan kejam ke arahnya. Benang biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Han Li di tengah kilatan cahaya biru, dan kedua boneka itu langsung menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan palu yang mereka pegang. Han Li berjalan dengan tenang melewati sisa-sisa boneka sebelum menyapu lengan ke arah pintu merah, melepaskan semburan kekuatan tak terlihat yang mendorong pintu terbuka. Sebuah aula besar terungkap di balik pintu, dan di dalam aula terdapat deretan platform batu persegi panjang yang syarat dengan semua jenis harta. Beberapa dari harta ini bersinar terang, sementara yang lain sangat redup, dan totalnya ada lebih dari 1000. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia melangkah ke aula. Sementara itu, Nyonya Wan Hua dan Taoist King Ping sedang melayang di udara dengan ekspresi gelap di atas lautan tak terbatas. Tidak jauh di depan mereka berdua adalah Xiao Ming, yang duduk dengan menyilangkan kaki dan matanya tertutup rapat. Dia memegang pelat formasi di satu tangan, sementara jari-jari di tangan lainnya gemetar tanpa henti, sepertinya menghitung sesuatu. Siapa yang mengira area kedua ini akan memiliki ilusi yang begitu hebat? Kita sudah terjebak di sini selama lebih dari 2 hari, kan?
Nyonya Wan Hua bertanya. Memang, saya juga tidak berpikir bahwa area ini akan memiliki batasan ilusi yang begitu kuat yang bahkan Brother Xiao tidak dapat memberantasnya dalam waktu singkat. Karena itu, ini hanya bisa diharapkan. Ini hanya area kedua untuk kami, tetapi karena rute yang kami pilih, kami sudah cukup dalam di Istana Kuali Surgawi. Begitu kami menerobos area ini, kami tidak boleh terlalu jauh dari pusat, jawab Taoist Kingping dengan alis yang sedikit berkerut. Saya tentu berharap itu masalahnya, Nyonya Wan Hua menghela nafas. Sementara itu, Xiao Ming terus duduk diam di tempat, seolah dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. 7 hari kemudian, jiwa darah muncul dari sebuah aula di area tertentu Istana Kuali Surgawi, dan menilai dari ekspresinya yang merenung, sepertinya dia tidak menuai imbalan apapun. Tepat pada saat ini, bola petir merah tiba-tiba melesat ke arahnya sebelum berubah menjadi pria tua berjubah merah tua dengan pola kilat keemasan di wajahnya. Jiwa darah cukup terkejut melihat ini, dan dia segera mengayunkan lengan baju ke udara, melepaskan 2 bola cahaya biru yang berubah menjadi sepasang boneka lapis baja. Satu boneka mengenakan baju besi biru sambil memegang busur besar setinggi pria dewasa, sementara yang lain mengenakan baju besi hitam, memegang tombak biru panjang. Pria tua itu agak terkejut melihat boneka-boneka ini sebelum ekspresi dingin muncul di wajahnya. Oh, boneka panggung integrasi tubuh. Jarang sekali. Siapa kamu dan siapa yang kamu temani ke istana ini? Jiwa darah segera mengidentifikasi lelaki tua itu sebagai tahap kenaikan agung, dan hatinya tenggelam saat membuat penemuan ini. Aku jiwa darah, dan aku menemani senior Han tertentu ke istana ini. Bolehkah aku menanyakan namamu, senior? Aku belum pernah mendengar tentang tahap Grand Ascension dengan nama keluarga Han, apakah ini sesama Daois yang baru saja membuat terobosan? Lagi pula itu tidak masalah, serahkan kuncimu dan semua yang kamu peroleh di sana. Jangan coba-coba untuk membodohi saya akan tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya setelah saya menggunakan teknik pencarian jiwa pada Anda, kata pria tua itu dengan sikap mengancam. Jiwa darah secara alami sangat khawatir mendengar ini, tetapi dia memaksakan senyum ke wajahnya sendiri ketika dia menjawab, saya tidak berhasil menemukan apapun di sana, dan kuncinya dibawa oleh senior Han. Bukankah itu tidak pantas seseorang dengan statusmu mengancam junior sepertiku? Pria tua itu melangkah maju dan menempuh jarak beberapa ratus kaki dalam sekejap, langsung tiba di hadapan jiwa darah. Jiwa darah buru-buru menembak mundur, sementara boneka lapis baja biru menarik kembali tali busurnya sebelum melepaskan seberkas cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, boneka lapis baja hitam itu menusukkan tombaknya ke udara, dan bunga biru raksasa dengan diameter sekitar 10 kaki muncul di ujung tombak sebelum turun ke arah lelaki tua itu. Saat bunga turun dari atas, ia mengeluarkan aura glasial, mengancam akan membekukan ruang di sekitar lelaki tua itu. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan berkumpul dari segala arah. Kedua boneka itu menampilkan kerja tim yang mulus. Pria tua itu mendengus dengan dingin saat lapisan petir merah menyala di sekujur tubuhnya, merobek ki glasial di sekitarnya dan menangkis semua garis cahaya keemasan yang datang dengan mudah. Dia kemudian membuat gerakan meraih ke arah bunga biru, dan segera menghilang di tengah dentuman tumpul, memperlihatkan ujung tombak biru, yang ditangkap pria tua itu dengan tangan kosong dengan mudah. Boneka yang memegang tombak mencoba melepaskan tombaknya dari genggaman pria itu, tetapi senjata itu menolak untuk bergerak, seolah-olah telah berakar di tangan pria itu. Sementara itu, secercah cahaya melintas melalui mata boneka yang memegang busur, dan ia mulai memancarkan aura yang mencengangkan saat ia melepaskan seberkas cahaya keemasan dari busurnya, yang meluncur langsung ke arah lelaki tua itu. Pria tua itu terkekeh dingin ketika dia membuka mulutnya untuk melepaskan bola petir merah,
yang langsung membengkak seukuran tangki air. Keduanya segera meledak saat bersentuhan, dan pencahayaan merah benar-benar membanjiri seberkas cahaya keemasan sebelum melonjak ke arah boneka yang memegang busur dengan akurasi yang tepat, langsung membuatnya menjadi abu. Pada saat yang sama, boneka yang memegang tombak juga dihancurkan oleh tangan merah raksasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Segera setelah itu, lelaki tua itu muncul tepat di depan Jiwadara sebelum mengulurkan tangan ke arahnya. Serahkan kunci dan hartamu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Jika tidak, hehe, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya saat dia berbicara. Kamu bisa masuk ke tempat ini, jadi kamu jelas punya kunci sendiri, kenapa kamu begitu ingin mengambil milikku? Jiwadara bertanya saat dia mundur dengan ekspresi ketakutan. Apakah menurutmu aku tidak tahu bahwa ada beberapa tempat khusus di Istana Kuali Surgawi yang hanya dapat diakses menggunakan kunci yang sesuai? Aku hanya memiliki kunci replika, jadi tentu saja aku harus mengumpulkan kunci lain sebagai cadangan. Jika Anda tidak mau menyerahkan kunci Anda, maka saya harus mengambilnya dengan paksa. Lelaki tua itu mendengus dengan dingin saat dia membuat gerakan meraih ke arah Jiwadara. Gerakan itu tampaknya sangat biasa, tetapi Jiwadara itu dikejutkan oleh perasaan bahwa seluruh dunia di sekitarnya terkunci dalam genggaman pria itu, tidak memberinya jalan untuk mengelak. Tepat ketika lelaki tua itu hendak memegang pundaknya, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di atasnya, dan seberkas cahaya tembus pandang melesat ke arah lelaki tua itu seperti kilat. Serangan ini datang tanpa peringatan atau firasat apapun, dan meskipun lelaki tua itu adalah makhluk tahap kenaikan besar yang berpengalaman, dia masih lengah, dan sudah terlambat baginya untuk menghindar. Suara gedebuk terdengar saat seberkas cahaya berputar di sekitar lengannya yang terulur, langsung mengirisnya menjadi 7 atau 8 bagian. Namun, tubuh lelaki tua itu kabur, dan dia langsung muncul beberapa ratus kaki jauhnya saat dia menilai Jiwadara dengan ekspresi marah. Siapa di sana? Semburan kabut darah muncul dari lukanya saat dia berbicara, benang merah yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan terjalin saat lengan baru dengan cepat terbentuk. Untuk seorang kultivator yang terutama menggunakan seni kultivasi Dao Darah, generasi anggota tubuh yang terpotong-potong adalah tugas yang sederhana. Tidak ada yang muncul setelah tangisan marah pria tua itu, tetapi ekspresi Jiwadara menjadi jauh lebih tenang, dan dia terus mundur perlahan. Ekspresi lelaki tua itu semakin gelap setelah melihat ini, dan dia mengarahkan tatapan tajam ke Jiwadara sebelum dengan cepat mengarahkan jari di lengannya yang tersisa ke arahnya. Detik berikutnya, ledakan gemuruh terdengar sekitar 10 kaki di depan Jiwadara, dan seberkas cahaya merah muncul kembali sebelum berubah menjadi tombak merah pendek yang jatuh langsung ke dadanya. Urutan peristiwa ini terjadi tidak lebih dari sekejap mata, dan sudah terlambat bagi Jiwadara untuk menghindari atau mengambil tindakan defensif. Terlepas dari sifatnya yang tabah, sedikit kepanikan merayap ke matanya. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan melintas di depannya, dan jintong keunguan keemasan muncul sebelum melambaikan tangan di udara untuk menepis tombak merah itu. Murid lelaki tua itu sedikit berkontraksi saat melihat jintong, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Siapa kamu, dan bagaimana hubunganmu dengannya? Dia bertanya. Jintong hanya menilai pria tua itu dengan ekspresi kayu, tidak menunjukkan niat untuk memberikan jawaban. Itu dengan cepat membuat gerakan meraih dengan satu tangan, memunculkan serangkaian benang emas tembus pandang yang membentuk jaring raksasa, yang menyelimuti seluruh ruang di sekitarnya. Pria tua itu sangat marah melihat ini. Melihat kamu berniat melawanku, maka izinkan aku untuk memeriksa kemampuanmu. Begitu suaranya menghilang, dia membuat segel tangan, dan sambaran petir merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk melepaskan cermin kuno yang diselimuti bola cahaya perak.
Begitu cermin muncul, rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari permukaannya dalam hiruk-pikuk sebelum berubah menjadi bola petir perak. "Pergi!" Pria tua itu berteriak sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan cahaya merah dan perak terjalin untuk membentuk awan petir besar dengan diameter sekitar setengah kilometer sebelum melonjak menuju Jintong. Jintong tetap benar-benar tanpa ekspresi setelah melihat ini, dan itu mengulurkan jari ke depan, di mana benang emas tembus pandang langsung melesat ke arah awan petir dalam rentetan deras. Semburan suara berderak keras terdengar di dalam awan petir, dan benang tembus pandang langsung membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya ke awan, menyebabkan ukurannya menyusut dengan cepat. Pria tua itu benar-benar heran dengan apa yang dilihatnya. Serangan ini bukanlah kartu truf pamungkasnya, tapi itu jelas merupakan kemampuan yang sangat dia andalkan. Cermin perak itu adalah harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, dan bersamaan dengan petir merahnya, itu telah menumbangkan banyak lawan yang kuat, namun serangan itu telah dihalau oleh lawannya dengan mudah. Apa sebenarnya benang tembus cahaya itu, dan bagaimana mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh petirnya? Tepat ketika lelaki tua itu melihat dengan sikap tertegun, Jintong menjentikkan jarinya ke udara, dan hawa dingin mengalir di tulang punggung lelaki tua itu ketika garis-garis pedang tak terlihat ki yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis sebelum melonjak ke arahnya. Ekspresinya berubah drastis saat dia segera mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan mangkuk kayu biru yang muncul di atasnya dalam sekejap, lalu berubah menjadi penghalang cahaya biru yang melindunginya dari semua sisi. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan dengan tangannya yang lain, dan proyeksi Wim merah raksasa muncul di belakangnya. Segera setelah Wim muncul, ia membuka mulutnya untuk melepaskan hamparan luas cahaya merah tua, yang menyapu ke segala arah sebagai penghalang petir. Serangkaian dentuman tumpul terdengar saat petir bersentuhan dengan pedang tak terlihat ki, hanya untuk terkoyak seperti kayu busuk. Namun, penghalang cahaya biru tampaknya memiliki semacam kekuatan yang sangat besar yang memungkinkannya untuk menahan ki pedang yang mendekat. Meski begitu, lelaki tua itu sangat terkejut melihat ini, dan wajahnya sedikit memucat saat dia buru-buru mengeluarkan pedang crimson melengkung yang aneh dari gelang penyimpanannya. Dia segera meraih pedang sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan beberapa bola esensi darah ke dalamnya. Esensi darah langsung diserap saat bersentuhan, setelah itu pedang itu tiba-tiba hidup, berubah menjadi ular merah. Senyum menyeramkan muncul pada lelaki tua itu ketika dia melemparkan ular itu ke depan, dan ular itu jatuh di udara sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, semburan kabut merah tiba-tiba muncul di dekat Jintong. Sepasang benang tembus pandang segera keluar dari mata Jintong untuk menembus kabut merah, tapi sepertinya tidak ada apa-apa di dalamnya. Saat Jintong bertanya-tanya apa yang terjadi, kabut merah tiba-tiba berubah menjadi ular itu lagi sebelum langsung menggigit bahu Jintong dengan kejam. Pria tua itu segera mulai terkekeh kegirangan saat melihat ini. "Haha, nasibmu disegel sekarang." Ular itu adalah Bloodlight Snake, salah satu dari 10 ular paling beracun di Blood Sky Continent. Bahkan jika kamu memiliki tubuh abadi, kamu akan menjadi genangan darah hanya dalam beberapa saat. Bloodlight Snake, apa rasanya enak? Jintong akhirnya berbicara untuk pertama kalinya sambil menilai ular di bahunya dengan ekspresi penasaran. Suaranya bernada sangat tinggi, dan membuat pendengarnya merasa ngeri. Pria tua itu sedikit goyah setelah mendengar ini, dan dia kemudian disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Jintong tiba-tiba mencengkeram leher Bloodlight Snake, dengan paksa merobek ular itu dari bahunya, lalu membuka mulutnya untuk menggigit kepala ular itu.